Nah, ini nanti akan saya kupas tuntas tentang bagaimana bunga spora dan seperti apa bunga spora itu tumbuh, berapa tahun biasanya keluar bunga spora sampai ini ya besar-besar seperti itu. Simak terus, tonton terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan tentang ini ya, bunga spora porang. Nah, sobat semua yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari saya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, inilah teman-teman tampilannya bunga spora yang memang agak besar ya. Ini kalau tidak salah ini perkiraan ada sekitar 500 lebih ini, bahkan sampai 700 ya buat sobat semua. Kalau tampilannya seperti ini, itu saya timbang kemarin sebesar itu. Kalau yang tahun lalu itu sampai umbi batang dan itunya 4 kg. Namun yang ini memang belum saya bongkar, tapi nanti saya akan bagikan, saya kupas tuntas sampai habis. Seperti apa penampakan dari umbinya spora. Nah, simak terus ya. Ini batangnya memang luar biasa besar, ini tingginya 1 meter lebih, ini 1,5 bahkan. Dan ini jenisnya jenis yang black puncak, ciri-cirinya yang garis-garis itu. Karena dari biji spora ini umbi yang umurnya rata-rata ya sekitar 3 tahun lebih ini kalau sudah keluar seperti ini. Dan ini isinya tidak hanya satu, sobat semua yang mungkin masih pemula ya, yang belum tahu, ini bisa isinya itu kalau diambil 2-3 ya, sampai saya tunggu ini merah dan dia itu jatuh sendiri, itu lebih bagus. Tidak usah dipaksain ini ya, istilahnya dipetik atau gimana. Ini yang udah mau kuning, oranye, terus merah, nanti baru bisa bagus buat bibit karena sudah full. Kalau belum sampai merah warnanya, ini bijinya bisa saja nanti agak ini ya, menyusut begitu. Pertumbuhannya kurang sempurna, jadi tunggu aja sampai merah begitu teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk tampilan dari umbinya yang saya tanam di sini ini sudah sekitar kira-kira 6 bulan yang lalu ya. Ini sebenarnya nunggu buahnya nanti merah. Ini saya perlihatkan di sini umbinya nanti seperti apa. Ternyata ini udah menguning. Jadi prosesnya itu dari awal itu kan agak kemerahan, kembali hijau, kuning, terus nanti merah lagi. Ini penampakan dari umbinya. Kalau umbi itu keluar biji sporanya seperti ini, umbinya itu malah susut ya. Kayaknya nutrisinya banyak yang di ini sedot oleh buah spora tadi. Namun ada keunikan ini, dilihat dari tampilan bawahnya yang saya pegang ini. Lihat di bawahnya itu ada kecil-kecil semacam kalau tidak salah seperti apa ya, kaki, atau di sini ada semacam tunasnya yang banyak.
keluar kecil-kecil itu. Jadi seandainya umbinya nih nanti busuk pun, ini ada ganti generasi penerusnya untuk tunasnya ini. Padahal luar biasa ini, yang misalnya ditanam lagi juga bisa. Umbinya bekas dari spora itu juga ditanam juga bisa. Saya sudah pernah mempraktekkan ya di lahan. Ini penampakan buahnya seperti ini, tapi saya nunggu ini tetap sampai mateng, benar-benar mateng yang merah begitu. Karena kalau belum mateng ini kayaknya kekurangannya adalah seperti menyusut. Jadi bijinya nanti kalau untuk bibit kurang bagus. Jadi saya tetap nunggu sampai benar-benar ini merah. Ini hanya contoh aja teman-teman. Saya berikan dalamnya seperti apa. Kita buka. Nah, bijinya ini seperti mirip dengan biji jeruk ya. Cuman kelebihannya di sini biji spora ini isinya ada lebih dari satu. Ada yang isi 2, ada yang isi 3, bahkan ada yang isi 4 seperti ini. Namun nanti ada prosesnya juga ya. Setelah saya kupas modelnya seperti ini, tapi tunggu teman-teman juga yang punya itu lebih baiknya adalah menunggu sampai benar-benar itu buahnya merah ya. Ini tunasnya sebesar ini kalau ditanam dari biji spora itu awalnya kecil kayak tanaman biji kopi. Ini sekitar umur sudah 2 bulan, tingginya hanya sekitar mungkin 15 cm. Nah, setelah saya tanam dari biji spora itu umbinya nanti sebesar ini ya teman-teman. Nah, ternyata ini biji spora itu kalau pupuknya banyak itu juga cepat pertumbuhannya. Tergantung kembali kepada kita seperti apa mengolahnya atau memberi pupuknya. Bahkan medianya juga pengaruh, karena umbi ini besar kecilnya ini kan istilahnya media yang gembur, pupuknya yang bagus. Terus ini yang besar ya, paling besar ini ada 0,5 setengah kilo ini, 0,3 ini ada yang setengah kilo juga. Yang seperti ini memang ininya banyak, jadi vitamin nutrisinya banyak, tanahnya juga gembur. Kalau yang umbi besar dari buahnya itu seperti ini teman-teman. Ini yang umur 6 bulan dari memang super, contoh yang dari bupil atau kataknya ya. Kalau yang tadi kan dari bunganya. Jadi tanam porang itu bisa dari umbinya, bisa dari buahnya atau biji spora seperti tadi. Ada juga dari buah atau yang disebut bupil katak. Ini yang saya timbang ini 2 kilo lebih ya. Ini dari katak bupil super ini. Yang sebesar perkiraan itu yang kemarin bulan Januari itu sebesar telur ayam kampung. Ini setelah 6 bulan saya bongkar di lahan, ternyata besarnya sampai segini. Tapi yang besar di belakang itu udah ada yang 3 musim juga, itu dari ini ya, umbi tapi kecil, umbi mini. Itu beratnya ada yang 8 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, ini tampilannya juga teman-teman ya, yang biji tadi. Ini hasil umbinya yang agak besar. Ada yang kecil banget juga. Namanya ini dari apa ya istilahnya, mungkin terhimpit-himpit dulu, cuman saya sebar di lahan seperti itu. Saya kasih pupuk yang kohe yang sudah fermentasi sama sekam. Namun ternyata yang tidak saya beri jarak. Ini tampilannya seperti ini ya.
Oke, terima kasih. Selamat sukses selalu ya buat sobatku yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan panjang umur, murah rezekinya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you. Untuk ini ya, pesan buat sobat-sobat semua, tetap semangat untuk selalu mengembangkan porang, karena memang kalau dihitung-hitung secara logika seperti itu, untuk pengeluaran misalnya pengolahan tenaga kerja dan ini ya, untuk pupuk, untuk bibit, itu sebenarnya harga standar 6.000 itu kita masih untung. Jadi ya semangat terus buat sobatku, apalagi dalam dunia porang ini. Kalau dari bibit biji spora terutama itu kan saya tanamnya pakai media kompos kambing dan sekam. Saya fermentasi sekitar 25 hari seperti itu. Nah, di lahannya itu saya gemburkan juga, saya kasih kapur dolomit. Itu dalam ukuran 1 meter kali 1 meter itu saya kasih pupuk pohenya itu sekitar 1 karung. Jadi kalau ukuran 3 meter kali 3 meter itu juga ya 3 karung. Itu pengalaman saya yang kemarin itu mempercepat ya. Bahkan umbi dari biji spora itu besarnya sampai saya timbang itu ada yang setengah kilo atau 0,5. Jadi kita tahapnya adalah untuk memperbanyak bibit. Kita bisa produksi bibit sendiri, tidak usah beli ke orang, dan itu saya yakin malah pas, malah lebih bagus, karena bibit kita sendiri kita buat sebagus mungkin atau produk unggul. Bahkan kalau kita lihat berita info dari pabrik pun, ke depan adalah kualitas. Kalau sudah hubungannya dengan kualitas, maka kita tanam pun ya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tidak, tapi hanya sharing-sharing. Kita harus makin pinter ya, karena petani juga sebagai entrepreneur, pengusaha juga, karena dia memproduksi hasil itu yang nantinya diolah oleh pabrik sebagai bahan baku. Dan permintaan pabrik itu sebenarnya yang misalnya panen dari umbi ini selama 7 bulan ke atas atau 6 bulan, itu yang memang betul-betul kadar tepungnya atau di randomnya ini bagus ya, karena di pabrik itu yang dibutuhkan adalah tepung. Namun kalau kebalikannya, apabila sebelum dorman atau ripa itu dipanen, maka kadar airnya ini terlalu banyak sehingga cepat busuk juga, buat bibit kurang bagus. Bahkan di olahan pabrik pun kandungan tepungnya ini sangat sedikit sekali. Jadi memang itu ya teman-teman, kita kembali lagi, kalau saya itu orientasi menanam porang ini pertama kan seperti apa arahnya, atau kita memproduksi jual bibitan misalnya umbi kecil-kecil, atau misalnya kita hanya khusus memperbesarkan umbi produk yang kita tanam sudah mulai umbi yang besar 1 kilo isi 3 atau isi 2, atau dari buahnya porang bukil, itu terserah, kembali kepada kita orientasinya seperti apa. Namun ini kalau menurut saya ketiga opsi ini, pilihan ini juga bisa dilakukan sebenarnya. Untuk yang produksi umbi ada sendiri, ada juga untuk memproduksi bibit kecil-kecil. Yang saya sarankan di depan adalah ya dari biji spora ini. Yang penting kita mengaturnya, pupuknya, perawatannya bagus, sehingga dalam 6 bulan itu sudah menghasilkan umbi bibit itu yang ya walaupun tidak setengah kilo beratnya, ketika panen paling tidak 0,3 itu sudah bagus ya. Karena kalau digruskan dengan biaya kos atau biaya untuk produk itu, kita labanya masih besar.
Namun ada beberapa ini, kalau misalnya kita punya 3 opsi kita jalankan, ya memang konsekuensinya kita lahannya memang harus luas. Namun kalau yang saya jalankan ini sharing aja buat teman-teman. Kalau saya ini karena memang paginya kerja di kantor sampai siang seperti itu, jadi hanya sore waktu saya terbatas misalnya ke lahan, maka saya ini mengumpulkan beberapa orang yang saya paham begitu, orang yang jujur amanah saya kumpulkan. Ya ini misalnya kendalanya adalah tentang modal bibit, maka saya kasih bibit. Lalu dari bibit buahnya ini saya suruh ini ya, misalnya buka di lahannya sendiri, saya suruh rawat sendiri. Kadang ya saya bantu mungkin pemupukan itu 1 atau 2 kali. Nah nanti ketika dia panen terserah mau istilahnya dalam jangka waktu satu musim itu dipanen dijual, silahkan. Kalau misalnya dia pinginnya sampai 2 musim ditanam kembali, ya nggak apa-apa, saya nggak mengikat dalam aturan itu. Yang penting kita kerjasamanya seperti plasma ya, saling menguntungkan. Bibit dari saya, ada biaya perawatan sedikit dari saya, lahannya pakai punya dia, terus dia juga yang istilahnya merawat, mulai menanam, penyiangan, serta sampai nanti panen itu dia. Tapi dalam perjanjian itu dapatnya itu 50-50 atau 50-50, separuh-separuh begitu. Itu kalau dijalankan saya kira kedepannya juga bagus ya. Bahkan terserah nanti dia itu mau menjual ke saya apa ke orang lain, itu saya tidak mengikat dengan hal itu. Cuman dorongan hati saya sebenarnya ya memberi semangat para pemain porang, karena memang di daerah saya ini masih sedikit sekali yang minat tentang itu. Jadi lumayan kan istilahnya, selain kita punya kerjasama, banyak teman, banyak saudara seperti itu kan, juga saling menguntungkan. Saya untung, dianya juga untung, seperti harapan saya. Jadi buat teman-teman semua, kesimpulannya adalah yang penting kita tetap semangat aja. Kita misalnya cari solusi apabila ada salah satu kegagalan, kita cari gagalnya di mana, kita perbaiki dari tahun ke tahun. Dan yang kedua itu misalnya kita ini menanam, targetnya sekarang 100 pohon, besoknya musim depan tambah terus 100, tambah lagi 100. Bahkan kita sebenarnya kalau punya bibit umbi 100 pohon itu sebenarnya kedepannya kita sudah, walaupun tidak beli bibit, itu dikembangkan aja itu sudah lumayan, punya kita sudah banyak. Karena awalnya saya dulu, kalau boleh cerita di sini, saya itu bahkan dulu menghemat modal itu selain menanam spora itu, saya itu umbi yang sebesar 0,5 ya, 0,5 atau setengah kilo itu saya belah-belah jadi 4, dan alhamdulillah ya itu hasilnya luar biasa. Kataknya udah banyak atau buah budelnya sudah jumlahnya banyak, juga umbinya ini perkembangannya juga lumayan udah besar. Karena kuncinya kalau di saya itu memang karakter akar porang ini seperti itu, merambat kanan kiri. Saya buat yang segembur mungkin, bahkan tanah yang misalnya untuk menanam ini sangat keras itu saya ganti, bahkan tanahnya ini saya gemburkan pakai semacam ya kompos itu. Saya campur fermentasi dengan sekam. Sekamnya tidak saya bakar ya, sekam biasa itu, tapi kan kalau sudah dicampur dengan kotoran kambing, bahkan dicampur EM4 atau tetes tebu, difermentasi dengan kapur, itu sudah luar biasa membuat istilahnya tanah ini menjadi gembur ya. Memang itu kayaknya sudah karakter porang, semacam umbi-umbian biar cepat berkembang seperti itu. Dan selain itu juga kalau saya setiap menanam biji spora ini biar cepat juga 10 hari itu saya kocor, saya pupuk model cair itu yang kocor POC nya itu dari urinnya
kelinci, kadang ada campuran urin dari sapi itu yang saya buat sendiri ya. Itu bagus sekali dan tidak kalah dengan pupuk sintetis atau pabrik. Dan kedepannya jadi istilahnya tanah lahan saya ini tetap terjaga, semakin subur. Tidak hanya tanaman aja yang dijaga untuk kesuburannya, tapi memang pola dari ini tanahnya digemburkan, disuburkan. Otomatis kedepannya ini kita mengurangi biaya, tapi hasilnya malah meningkat. Sebaliknya kalau kita hanya main di pupuk sintetis itu akan merusak tanah. Tahun ini mungkin bagus, tahun kedua mungkin kita tambahi pupuk sintetis lumayan, tapi tahun ketiga 4-5 itu biasanya tanah yang sudah mengandung zat kimia terlalu tinggi, zat asam tinggi itu akan ini ya, kalau ditanami jelek, udah tidak bagus lagi, artinya si tanaman tersebut cepat kena penyakit karena dia tumbuh tidak tahan terhadap penyakit-penyakit virus tersebut. Itu yang pernah ada lahan saya yang sebagian itu dulu sebelum saya itu tahu dan sharing dengan orang-orang PPL pertanian seperti itu ya, saya ngertinya oh orang lain pakai ini, saya ikut, orang lain pakai ini, ternyata itu kedepannya merusak. Makanya dari 2 tahun ini saya sudah mulai 2 tahun yang lalu itu saya rubah, jadi pola untuk menanam dan pengaturan serta pengemburan tanah ini yang paling bagus adalah yang alami-alami saja, itu paling aman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Oke, sementara seperti itu buat teman-temanku, sobat semua petani porang, pemain porang di hulu hilir, saya ucapkan semoga sukses semua buat para teman-teman yang bertani. Semoga ya lancar rezekinya, sukses, panjang umur selalu. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah subscribe juga, like, komen, dan share. Yang belum silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan juga tombol notifikasinya di bawah ini ya, biar ada pemberitahuan cara-cara tanam seperti apa, pengolahan lahannya seperti apa, memakai pupuk apa, itu nanti tidak ketinggalan dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.